Bukan daging, bukan armor, melainkan semacam penghalang padat yang tak terlihat. Gerakan mereka terhenti, dan sebelum mereka sempat mengerti apa yang sedang terjadi, Suho telah menebas leher mereka semua. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Sung Suho telah menghabisi semua penombak terkontaminasi dalam satu tebasan brutal. Kini kita beralih ke para hunter yang terjebak di dalam labirin tanaman beracun. Mereka mulai kehilangan kekuatan dan kesadaran, namun tetap bertahan dengan harapan bantuan akan tiba. Tak lama, Baek Miho dan pasukannya datang ke lokasi setelah mendapatkan laporan mengejutkan dari intelijen mengenai kabut beracun dan kemunculan lebah di Dungeon Field Times Square. Informasi yang tidak sesuai dengan data awal Dungeon kelas C. Miho yang mencurigai keterlibatan Lee Ming-sun segera membagikan masker gas kepada timnya. Saat pencarian dimulai, mereka menemukan sekelompok hunter selamat yang sudah mengenakan masker gas. Sesuatu yang tidak masuk akal mengingat tidak ada info awal soal kabut beracun. Ternyata, masker itu diberikan oleh hunter rank C, Sung Suho, yang langsung pergi setelahnya. Yang lebih mengejutkan, para hunter mengatakan, Suho kini berambut putih keperakan. Miho mengingat kembali kejadian di lapangan Magok, tempat berkumpulnya para pengguna transformasi binatang, dan menyadari bahwa Suho menunjukkan tanda-tanda memiliki kemampuan tersebut. Ia juga teringat sosok Raja Binatang Gagak yang memiliki rambut serupa, meski belum bisa memastikannya. Begitu tahu Suho menuju ruang bawah tanah untuk melawan Ratu Lebah, Miho membagi pasukan. Sebagian membantu hunter selamat, sisanya ikut bersamanya turun ke markas musuh. Sementara itu, Suho telah tiba lebih dulu di ruang bawah tanah, tempat Ratu Lebah Arsa telah menunggunya. Meski Suho memanggil 20 penombak bayangan, Arsa tetap tenang dan memperlakukannya seperti tamu, bahkan menawarkan teh madu. Beru yang menyertai Suho langsung menunjukkan sikap agresif, memicu ketegangan. Namun Arsa cepat menyadari bahwa Beru bukan lawan yang bisa diremehkan. Makhluk itu memiliki kekuatan raja, dan dengan hormat, Arsa langsung memanggil Suho dengan sebutan Tuan Suho, menunjukkan penghormatannya terhadap semut mungil Beru. Suho berhadapan dengan Arsa, sosok wanita yang ternyata adalah Ratu Lebah. Ia mempertanyakan hubungan Arsa dengan Guerrilla, dan tapi ia langsung dicurigai sebagai keturunan Monarch of Fang. Arsa mengejek penyamaran Suho yang dianggap gagal, tapi Suho dan Rakan tahu bahwa Arsa salah paham. Arsa terlihat kecewa karena pasukan lebahnya tunduk pada Suho, menduga itu karena kekuatan penghinaan terhadap yang lemah milik Monarch of Fang. Suho ingin meluruskan kesalahpahaman, namun Beru mencegahnya dan menjelaskan bahwa Suho bukan monarch sejati karena Monarch of Shadow masih hidup. Status Suho juga membuktikan bahwa ia belum memiliki jabatan resmi. Arsa pun bicara samar soal Guerrilla, menyebutnya sebagai entitas kolektif, ibu dari semua serangga. Saat arah pembicaraan mulai melenceng, Suho memberi peringatan keras, membuat Arsa pura-pura takut. Arsa lalu memperlihatkan kemampuan mimikrinya, mengubah tubuhnya menjadi banyak lebah terkontaminasi. Beru yang merasa kesal langsung menyerang, menyadari bahwa Arsa sebenarnya hanya berbicara lewat salah satu lebahnya. Arsa menjelaskan, ia telah memindahkan sarangnya karena ada lebah pemberontak, Lee Ming-sun. Ia juga mengungkap bahwa para penombak bayangan Suho dulunya adalah manusia yang ia ubah dengan Royal Jelly, zat khusus miliknya sebagai Ratu Lebah. Namun Royal Jelly sangat toksik, menyebabkan sebagian besar manusia gagal berubah dan mati perlahan. Hanya mereka dengan keinginan kuat yang berhasil. Arsa menyadari bahwa para hunter ambisius adalah target ideal. Ia menggunakan Stardust sebagai umpan, dan melalui Ming-sun, ia membangun pasukannya. Ming-sun dulunya aset penting, dilatih secara bertahap agar tahan racun. Tapi pada akhirnya, Ming-sun kabur setelah menolak peran sebagai lebah bekerja, dan mulai membangun kekuatannya sendiri. Kini, ia menjadi ancaman bagi Arsa. Suho menyadari bahwa kata pasukan yang diucapkan Arsa mengindikasikan masalah besar yang sedang berkembang. Kini kita beralih di luar lapangan Times Square. Seorang hunter tampak kehilangan kendali, berperilaku aneh hingga akhirnya menunjukkan wajah membusuk dan menyerang warga. Serangan ini bukan insiden tunggal. Mutan humanoid, mutan seperti dirinya muncul dari berbagai sudut kota, menyebabkan kepanikan massal. Asosiasi Hunter Korea segera mengirim peringatan darurat, menyebut mereka sebagai mutan, manusia yang kehilangan kemanusiaannya akibat kekuatan terkutuk. Han Jae-hyo yang sedang memburu Lee Ming-sun menerima pesan itu dan segera menuju lokasi. Namun ia mendapati pemandangan mengerikan. Mutan menyerang dan membantai warga tanpa ampun. Dalam kekacauan, para hunter kewalahan. Bahkan salah satu dari mereka dimakan hidup-hidup. Saat situasi nyaris tak terkendali,
hujan panah presisi dari Guild Fin menyelamatkan banyak nyawa. Pemimpin Guild Fin, Lim Taekyu, tiba dengan murka. Ia mengenali mutan-mutannya sebagai anggota guildnya yang telah diculik dan diubah oleh Ming Sun. Perburuan Ming Sun kini berubah menjadi balas dendam pribadi, sebuah tragedi yang mengguncang semua pihak. Taekyu akhirnya menyadari motif dibalik tindakan keji Ming Sun. Ternyata, Ming Sun tak sekedar membunuh para hunter, melainkan menculik mereka untuk dijadikan alat dalam rencana jahatnya. Kemarahan membara dalam dada Taekyu ketika melihat kenyataan pahit di hadapannya. Rekan-rekan yang dahulu setia kini berubah menjadi makhluk buas, kehilangan jejak kemanusiaan, dan sepenuhnya berada di bawah kendali Ming Sun. Selama ini, Taekyu mengenal Ming Sun sebagai oportunis licik yang selalu mencari cara untuk memenuhi keinginannya, bahkan jika harus menginjak siapapun, termasuk dirinya, ketua Guild Fin. Tapi kali ini, ambisi Ming Sun telah melampaui batas, berubah menjadi pengkhianatan terhadap seluruh kemanusiaan. Taekyu tidak tahu dari mana Ming Sun memperoleh kekuatan sebesar ini. Namun satu hal yang pasti, para mutan yang dulunya hunter kini berubah sebagai musuh. Dengan penuh amarah, ia menarik busur iblis miliknya, memanah mereka dengan kekuatan magis. Namun panah-panahnya tak mampu menjatuhkan mereka. Mutan-mutan itu tetap berdiri, tubuh mereka kuat, dilindungi baju zirah yang masih mereka kenakan sejak penculikan. Melihat para anggota guildnya mulai diliputi keraguan, Taekyu menegaskan posisinya sebagai pemimpin. Ia kembali menarik busurnya, memberi isyarat bahwa mereka kini melawan monster, bukan manusia. Serunya mengobarkan semangat para hunter Fin. Dengan strategi cepat, mereka menargetkan bagian tubuh untuk membunuh mereka. Dalam sekejap, pertempuran berubah. Guild Fin menunjukkan koordinasi dan ketangguhan mereka, membuat hunter dari asosiasi pun tak bisa menyembunyikan kekaguman. Meski sempat diguncang krisis, mereka membuktikan bahwa di tengah kekacauan, Guild Fin tetap mampu bertindak sebagai barisan depan. Namun situasi segera memburuk. Para mutan dengan naluri bertempur yang masih tertanam dalam tubuh mereka menyebar ke berbagai arah. Mereka menyerbu gedung-gedung terdekat dan memburu warga sipil yang bersembunyi. Jeritan dan kepanikan mengguncang suasana. Para hunter dipaksa membagi fokus, menahan mutan sekaligus menyelamatkan nyawa, membuat medan tempur menjadi ladang kekacauan yang nyaris tak terkendali. Para hunter akhirnya terpencar, mengikuti jeritan yang bergema dari berbagai sudut gedung. Namun saat mereka memasuki bangunan-bangunan gelap itu, kegelisahan mulai merayap, seolah langkah mereka telah dijebak dalam skenario yang sudah disusun dengan cermat. Kecurigaan itu segera terbukti. Dari dalam kegelapan, kawanan lebah terkontaminasi melesat keluar, meluncur dari celah-celah dan retakan dinding. Serangan mereka brutal, cepat, dan mematikan. Setiap sengatan lebah sihir itu membawa racun yang cukup untuk melumpuhkan bahkan hunter terkuat sekalipun. Kekacauan pun meledak. Para hunter yang awalnya fokus melawan para mutan, kini terjebak dalam kepungan lebah dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, Taekyu menyadari hal yang lebih mengerikan. Gerakan para mutan ternyata terlalu teratur untuk disebut liar. Mereka bergerak layaknya pasukan yang dikendalikan secara strategis. Kesimpulan pahit menyentaknya, ada satu sosok di balik ini semua, dan ia tahu persis siapa orang itu. Amarah dan sihir meledak dalam tubuh Taekyu, menciptakan gelombang kejut yang mengguncang udara. Ia mengangkat busur iblis dan menembak panah-panah sihir ke berbagai penjuru, masing-masing menghantam sasaran dengan presisi mematikan. Mutan-mutannya terpaku ke tanah, tak berdaya, memberi celah bagi hunter Guild Fin untuk menyerbu dan memusnahkan mereka satu persatu. Situasi mulai berbalik, mutan runtuh, lebah terbebas, dan kepercayaan diri kembali tumbuh di benak para hunter. Sekilas, kemenangan terasa hanya tinggal selangkah lagi. Namun harapan itu hancur dalam sekejap. Sebuah pisau menembus tubuh Taekyu dari belakang, langsung ke perut. Ia terhuyung, matanya membelalak saat racun dingin menyebar cepat ke seluruh tubuhnya. Yang membuatnya lebih terguncang bukanlah rasa sakit, melainkan kenyataan pahit bahwa serangan itu datang dari sosok yang sangat dekat. Seseorang yang selama ini berdiri tepat di belakangnya. Pengkhianatan sejati akhirnya terungkap. Dengan senyum menyeringai dan mata sedingin baja, Sekretaris kini menunjukkan wajah aslinya. Kepalsuan yang selama ini membungkusnya runtuh, meninggalkan pengkhianatan yang menetap lebih dalam dari luka pisau di perut Taekyu. Ia akhirnya sadar, ini bukan akhir dari pertempuran, melainkan awal dari bencana yang jauh lebih besar. Di tempat lain, tepat di ruang bawah tanah Times Square, Suo berdiri berhadapan dengan Arsa. Ratu lebah itu tampak tenang di tengah kekacauan di permukaan, kontras dengan Ming Sun yang sibuk meniru sang ratu dengan membentuk pasukannya sendiri. Namun di balik ketenangan Arsa, tersembunyi kekecewaan mendalam. Ming Sun yang dahulu dianggap hanya sebagai lebah bekerja,
kini telah tumbuh menjadi ancaman besar yang bahkan pasukan penembak terkontaminasi tak mampu mengalahkannya. Arsa menyadari bahwa ia telah gagal mengendalikan ciptaannya sendiri. Meskipun ia telah membangun kembali pasukannya dengan susah payah setelah melintasi celah dimensi, semua upayanya kini berada di ambang kehancuran. Suho bisa melihat bahwa di balik sikap anggunnya, Arsa menyimpan amarah dan luka yang mendalam. Namun Arsa belum menyerah. Ia yakin bahwa Mingsun berkhianat. Naluri lebah di dalam dirinya masih bekerja. Pada akhirnya, Mingsun tetap memainkan peran dalam rencana besarnya, menjadi Ratu Serangga yang sejati. Tapi Suho punya firasat lain. Berdasarkan laporan terbaru, Mingsun tak hanya menculik, tapi juga membunuh para hunter. Dan itu menandakan sesuatu yang lebih mengerikan. Mingsun tengah melakukan ritual, menggunakan kematian sebagai alat untuk merebut tahta monark yang telah kosong. Suho merasakan kegelisahan yang mendalam. Firasatnya diperkuat oleh suara tawa samarakan di benaknya, menyiratkan bahwa kebenaran memang lebih gelap dari yang ia duga. Tatapan Suho tetap terarah pada Arsa yang duduk angkuh, seakan kehilangan markas bukanlah kehilangan berarti. Namun Suho tahu, semua ini bukan sekedar kekacauan, melainkan bagian dari ritual besar. Mingsun, secara sadar atau tidak, sedang melakukan pembantaian sebagai persembahan penuh untuk Guiresia. Wajah Arsa menegang saat kebenaran itu terucap. Ia tak membantah, karena Suho benar. Tujuan mereka memang sama, mengikuti jejak para monark yang menanamkan kekuasaan melalui darah. Namun rencananya nyaris gagal. Gwildfin kini mengejar Mingsun habis-habisan. Tak lama lagi, hunter yang lain pasti turun tangan dan menghentikan ritual itu sebelum mencapai puncaknya. Tapi Arsa tetap tenang. Dan dari situ, Suho menyimpulkan satu hal. Ia pasti sudah menyusupkan pengkhianat ke tengah kekuatan musuh, seseorang seperti Mingsun. Ekspresi Arsa pun retak ketika strateginya diketahui Suho. Tatapan kosongnya berubah menjadi sorot dingin penuh kecemasan. Meski bibirnya tersenyum, tubuhnya yang tersusun dari ribuan lebah mulai tak stabil. Kerumunan itu buyar dan menyatu kembali, pertanda pikirannya mulai goyah. Suho menyeringai. Ia tahu telah menusuk titik rapuh Arsa. Dan itu membuat sang ratu lebah berdiri mendadak, mengakhiri percakapan dengan tegas. Bagi Suho, keputusan itu hanya satu hal, bukti bahwa Arsa mulai terpojok. Ia akan menghilang, mengumpulkan korban, dan membangun ulang kerajaannya sebelum digabung. Namun sebelum bisa pergi, suasana berubah. Arsa menebar senyum menusuk, mengungkap bahwa lantai tempat mereka berdiri telah dipenuhi racun tak kasat mata. Ia telah mengulur waktu sejak awal, membiarkan racunnya meresap perlahan ke tubuh Suho. Suho menyadari, semua kata manis, semua percakapan yang tampak panjang, hanyalah selubung untuk membunuhnya dalam diam. Dalam mata Arsa, hanya satu kemungkinan, Suho akan segera tumbang. Dalam wilayah kekuasaan Arsa, sang ratu lebah, hanya ada dua pilihan, tunduk menjadi bagian dari pasukan, atau mati sebagai persembahan. Namun momen kemenangannya buyar seketika saat tawa keras Beru meledak memecah ketegangan. Dengan ceria yang tak wajar, Beru naik ke atas meja dan tertawa terbahak-bahak. Sementara Suho bangkit tenang dari kursinya, sepenuhnya tak terpengaruh oleh racun mematikan yang ditebar Arsa. Ia melangkah mendekat, membuat Arsa membeku. Tatapan tajam Suho dan sikap dinginnya membongkar fakta bahwa racunnya telah gagal. Arsa refleks mundur, mata melebar. Racunnya yang seharusnya sudah menyebar sempurna, tak memberi efek sedikit pun. Dalam tubuh Suho, kekuatan misterius telah menetralisir semua ancaman sebelum sempat merusak. Kesalahpahaman Arsa semakin menjadi. Ia menduga tak hanya berhadapan dengan pewaris kekuatan Raja Binatang, tapi juga seseorang yang mungkin menyimpan warisan dari Guiresia sendiri. Keyakinan yang selama ini ia pertahankan kini hancur. Suho tak perlu menjelaskan apapun. Ia hanya membalikkan badan, membelakangi Arsa. Sebuah penghinaan diam yang menusuk lebih tajam daripada kata-kata. Arsa menggigit bibirnya hingga berdarah, menahan rasa tidak berdaya yang mencengkram. Semua usahanya gagal. Ia kehilangan markas, pasukan, dan kini bahkan martabatnya sebagai ratu. Tak ada pilihan. Dengan frustasi yang membuncah, Arsa memutus wujudnya. Tubuh lebah itu pecah menjadi ribuan serangga, berterbangan bagai asap hitam di langit Times Square. Orang-orang di luar mengira itu hanya kabut, padahal mereka sedang menyaksikan kepergian diam-diam sang ancaman. Suho hanya mendesah. Bagi dirinya, Arsa hanyalah bayangan mimikri dari jutaan lebah, bukan ancaman nyata. Mengejarnya hanya membuang waktu. Ancaman sesungguhnya kini ada pada Lim Mingsun. Arsa pasti akan bersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk muncul kembali. Tanpa kata, Suho melepaskan kepemilikan ilahi. Aura angin menyelubungi tubuhnya lenyap. Rambut peraknya kembali menjadi hitam.
ia menarik kembali Grey ke dalam Shadow Dungeon, menyimpan kekuatannya untuk pertempuran yang akan datang, sebab ia tahu permainan baru saja dimulai. Baru saja Suho tiba di lantai 1, para hunter Ghoul Harimau Putih yang dipimpin Miho muncul tergesa menuju bawah tanah. Mereka terkejut melihat Suho selamat tanpa luka, padahal situasi di atas sangat kacau. Miho mengamati Suho, menyadari bahwa ia telah menonaktifkan transformasi binatangnya dan tampak kebal terhadap kabut beracun. Kekaguman pun muncul saat ia menduga Suho telah mengorbankan maskernya demi orang lain. Meski ingin bertanya soal kekuatan Suho, Miho menahan diri. Suho tanpa mengenakan pelindung, menolak masker cadangan dan langsung melangkah ke pintu keluar labirin. Kabar buruk segera datang. Lee Ming-sun membuat kekacauan di luar. Tanpa banyak bicara, Suho dan Miho berlari menuju lokasi kejadian. Para hunter mulai curiga pada Suho, seorang rank C yang bisa berlari sejajar dengan Miho, hunter rank A. Bahkan Miho merasa kecepatan Suho tidak masuk akal. Sementara itu, Suho mencermati kecepatan Miho, menyadari bahwa Ming-sun adalah lawan yang jauh lebih kuat. Di tengah kekacauan kota, hanya satu cara mengejar Ming-sun, berlari lebih cepat dari siapapun. Suho pun mengambil keputusan tak biasa. Ia meminta Miho untuk menggendongnya. Meskipun sempat ragu karena gengsi, Miho tak bisa membantah logika Suho. Dalam diam, roh serigala akan menyaksikan momen kocak sekaligus serius ini dengan geli. Saat salah satu hunter kuat dipaksa mengalah oleh nalar sederhana dan tekad baja seorang rank C yang tak biasa. Tanpa disadari Miho, mantan Raja Binatang Rakan tengah mengamatinya dari kejauhan melalui tubuh Suho. Aura sang predator menekan sekitarnya, tak kasat mata, namun nyata bagi yang peka. Dalam sekejap, energi meledak dari tubuh Miho, gelombang liar dan tak terkendali yang langsung menarik perhatian Suho dan Beru. Transformasi pun terjadi. Sosok gadis itu berubah menjadi hibrida rubah putih yang memancarkan kekuatan dan keteguhan. Suho langsung memahami potensi luar biasa di hadapannya. Jika bukan dirinya yang menjadi Saman Rakan, bisa saja Miho lah yang terpilih. Namun tak seperti orang lain yang gentar oleh aura transformasi. Suho tetap tenang dan melompat ke punggungnya seolah itu hal biasa. Di belakang mereka, para hunter Ghoul Harimau Putih hanya bisa gemetar menyaksikan predator sejati berdiri di sisi mereka. Sambil menggendong Suho, Miho melesat menerobos kota, melompati gedung demi gedung seperti bayangan yang tak tersentuh. Kecepatannya luar biasa, terlalu cepat untuk ditangkap mata biasa. Kamera pengintai hanya menangkap latar kosong, tak satu pun berhasil merekam sosok mereka. Meski kagum, Suho tetap fokus, mereka harus tiba secepat mungkin. Namun bagi Miho, perlakuan itu terasa seperti menganggapnya sekedar alat transportasi. Sebelum sempat memprotes, Beru mengaktifkan sebuah keterampilan, perintah kejam, yang meningkatkan kekuatan Miho secara drastis, namun juga membebaninya dengan kutukan kegilaan. Kini dengan mata memancarkan buasnya insting dan tubuh dikuasai oleh kekuatan yang meluap, Miho melaju lebih cepat dari sebelumnya, didukung oleh kekuatan binatang, kemarahan yang terpendam, dan tekad yang membara. Suho hanya bisa berteriak penuh semangat di tengah kekacauan itu. Sementara satu hal menjadi jelas, baik Miho benar-benar marah. Dalam waktu singkat, Miho dan Suho tiba di lokasi. Efek dari perintah kejam menghilang, membuat Miho kembali pada kekuatan aslinya. Meski tubuhnya masih diliputi kelelahan, namun tak ada waktu untuk beristirahat. Di depan mata mereka terbentang neraka. Mutan-mutan brutal menyerang warga sipil, dan korban yang jatuh berubah menjadi makhluk serupa, ghoul yang terkontaminasi. Berbeda dari zombie biasa, ghoul ini cerdas, kejam, dan menyebarkan wabah seperti proses perekrutan pasukan. Suho segera mengenali aura beracun khas Arsa dari para ghoul itu. Namun kali ini, tampak lebih kuat, menandakan bahwa Lee Ming-sun ada di balik semua ini. Beru sang semut bayangan mengarahkan mereka ke sumber kekacauan, sebuah gedung tinggi dengan sarang lebah raksasa di puncaknya. Miho bersiap menyerbu langsung ke atas, namun Suho menahannya. Tanpa kata, Suho memanggil penombak bayangan. Prajurit kegelapan yang muncul dari bayangannya. Mereka mengangkat Suho dan Miho, membawa mereka melesat menembus udara menuju puncak gedung. Cerita mundur 10 menit sebelum Suho tiba. Langit Seoul telah dipenuhi drone pemberitaan yang melayang rendah, merekam kehancuran yang melanda kota. Kota yang dulunya menjadi jantung Korea Selatan, kini berubah menjadi medan perang antara manusia dan makhluk-makhluk mutan yang muncul tanpa peringatan. Siaran darurat menyeruak ke seluruh negeri, menampilkan tayangan langsung yang memperlihatkan warga sipil diterkam hidup-hidup. Setiap korban yang digigit perlahan membusuk dan bangkit kembali, memperbanyak jumlah mutan secara eksponensial dalam hitungan menit. Asosiasi Hunter dan pihak kepolisian berjuang menahan laju penyebaran, namun mereka kewalahan. Koordinasi militer terhambat dan bantuan datang terlalu lambat. Di tengah kekacauan, kamera drone menangkap momen penting.
Guildfin muncul di medan pertempuran, dipimpin langsung oleh Lim Taegyu. Dengan presisi yang mematikan, panah-panah sihirnya menembus udara, menumbangkan mutan satu persatu. Kehadirannya memberi secercah harapan, namun hanya sejenak. Tak lama kemudian, Asosiasi Hunter Korea merilis pernyataan mengejutkan. Lee Ming-sun, mantan wakil ketua Guildfin, diidentifikasi sebagai otak di balik wabah ini. Publik geger, meskipun asosiasi menegaskan bahwa Guildfin tidak terlibat. Kepercayaan masyarakat yang sejak lama goyah, kini benar-benar runtuh. Teori konspirasi bermunculan, mencurigai keterlibatan seluruh guild dalam rencana jahat ini. Namun di balik keraguan dan kebencian yang membara, tidak ada yang bisa menyangkal satu hal. Lim Taegyu tetap berdiri gagah di garis depan, membela yang tersisa, dan mengukir sosoknya dalam ingatan semua yang menyaksikan. Sebagai pemanah ulung yang tak tergoyahkan, di tengah bencana, ia melindungi semua orang. Namun ketenangan yang sempat menyelimuti medan perang tak bertahan lama. Di tengah siaran langsung, perhatian pemirsa perlahan teralih dari kegigihan Lim Taegyu ke sosok mencurigakan yang berdiri di belakangnya. Sekretaris dalam sekejap yang nyaris luput dari kamera, pria itu menikam Taegyu dari belakang. Serangan mendadak itu membuka panah-panah sihir Taegyu dan mengguncang seluruh negeri. Dunia yang menyaksikan langsung membeku dalam keterkejutan. Komentar dan spekulasi membanjiri media daring. Muncul berbagai tudingan, pengkhianatan, keterlibatan Lee Ming-sun, bahkan dugaan bahwa racun digunakan untuk menaklukkan sang hunter rank S Lim Taegyu. Kamera menyorot tubuh Taegyu yang terhuyung, bukan hanya karena luka fisik, tetapi karena hantaman pengkhianatan dari orang yang ia percayai. Tatapannya yang penuh luka emosional bertemu dengan wajah dengan Sekretaris seseorang yang selama ini memberinya minuman manis Royal Jelly dalam berbagai kesempatan. Taegyu baru menyadari, minuman itu bukan sekedar hadiah, melainkan strategi perlahan untuk meracuni dan menundukkannya. Racun yang mengalir dalam tubuhnya membisikkan mantra asing, suara lembut yang memaksa sumpah setia pada sosok yang disebut ratu. Tapi tubuh Taegyu, sekuat baja, menolak sepenuhnya dikendalikan. Ia berjuang dalam diam, bertarung melawan kabut kesadaran yang mencoba mengoyak pikirannya. Aura luar biasa pun meledak dari tubuhnya, mendorong semua yang berada di dekatnya menjauh. Sekretaris melarikan diri, sadar bahwa upaya dominasi itu gagal. Namun Taegyu tak mengejarnya. Perang terbesarnya bukan melawan musuh luar, melainkan melawan dirinya sendiri, melawan racun, ilusi, dan bisikan kesetiaan palsu. Dan meski tubuhnya melemah, tekadnya tetap tak tergoyahkan. Ia bertahan. Penyembuh dari Guildfin segera menghampiri Lim Taegyu, mencoba menyelamatkannya dengan mantra penyembuhan. Namun sia-sia, Royal Jelly tidak dapat dilawan dengan sihir biasa. Ia menyerang langsung ke inti sistem mana, memaksa penggunanya mengandalkan kekuatan internal untuk bertahan hidup. Dalam kondisi sekarat, Taegyu menolak menyerah. Dengan nafas terputus-putus, ia mengarahkan seluruh mana untuk melawan racun dari dalam dirinya sendiri. Meski tubuhnya diguncang demam dan pikirannya dihantam mantra kesetiaan palsu, ia masih mampu berpikir jernih. Dengan suara lemah namun tegas, ia memerintahkan bawahannya untuk mengejar Sekretaris pengkhianat yang diduga menjadi informan Lee Ming-sun. Setelah itu, Taegyu kembali terdiam, berbaring dengan tubuh menggigil, dan keringat membasahi wajahnya, menahan gejolak racun, berusaha mempertahankan kesadarannya. Sementara pertempuran di sekelilingnya terus berkecamuk, Taegyu menutup diri dari dunia luar, fokus menahan serangan internal yang jauh lebih mematikan. Ia sadar bahwa racun itu telah disusupkan perlahan selama berbulan-bulan oleh orang yang paling ia percayai. Serangan Sekretaris hanyalah pemicu terakhir dari penghancuran sistematis terhadap tubuh dan pikirannya. Di tengah kekacauan, tiba-tiba dua sosok muncul membawa angin perubahan, Sung Soo-ho dan Baek Mi-ho. Kehadiran mereka langsung mengubah atmosfer. Meskipun kesadarannya melemah, Taegyu masih mengenali Mi-ho, tapi tidak dengan pemuda asing yang dibawanya. Fakta bahwa Mi-ho membawanya ke tengah pertempuran menunjukkan bahwa pemuda itu penting, terlalu penting untuk diabaikan. Kecurigaan Taegyu semakin kuat saat ia menyaksikan bayangan hitam yang muncul di bawah kaki pemuda itu, perlahan menelan mereka berdua dalam kabut gelap. Bahkan Mi-ho tampak terkejut saat kabut itu membentuk sepasang sayap besar dan kelam, bukan milik manusia, burung, atau serangga, melainkan sesuatu yang sepenuhnya asing. Dengan kekuatan yang tak dapat dijelaskan, pemuda itu membawa Mi-ho terbang menuju puncak apartemen runtuh, langsung ke sarang lebah raksasa, pusat dari segala kekacauan ini. Taegyu hanya bisa menatap kepergian mereka dalam diam. Dengan satu pertanyaan menggantung di benaknya, siapa sebenarnya pemuda itu? Begitu melihat kehadiran para ghoul terkontaminasi, Sul segera memahami bahwa kekacauan ini bukanlah serangan acak. Ia menyadari bahwa Lee Ming-sun sengaja menciptakan pembantaian demi memperluas pasukan ghoulnya.
Semua ini adalah bagian dari ritual besar yang dirancang untuk memperkuat kekuatan Arsya, Ratu Serangga, sekaligus mempersembahkan kurban bagi Quiresia, Monarch of Pestilence. Tanpa membuang waktu, Suho mengambil keputusan cepat. Ia menyerahkan pertempuran di daratan kepada para hunter lain dan memilih untuk langsung menyerang pusat bencana, sarang lebah raksasa yang tumbuh di puncak apartemen. Mendaki secara manual jelas tidak efisien. Ia memiliki cara lain, sebuah kemampuan yang hanya bisa dicapai lewat kekuatan bayangannya. Suho memerintahkan salah satu penombak bayangan untuk menyesuaikan diri dengan tubuhnya dan membentuk sayap dari balik bayangan. Sesaat kemudian, sayap hitam tajam dan misterius menjulur dari punggungnya, dan tubuhnya pun terangkat, melesat menuju langit. Miho yang juga memiliki sayap bayangan, masih terkejut dengan kemampuan luar biasa yang tidak seharusnya dimiliki oleh seorang summoner Rengce. Di tengah pelariannya, suara serak memanggil dari belakang. Lim Taekyu, meski lemah karena racun, berdiri dengan penuh tekad. Menyadari potensi besar dari sang hunter rank S, Suho mengirimkan satu lagi bayangan untuk menyatu dengan tubuh Taekyu. Meski kesadarannya terhuyung, Taekyu menerima bantuan itu. Sayap bayangan pun muncul dari punggungnya, membawanya ke langit menyusul Suho dan Miho. Kini, ketiganya terbang beriringan, membelah langit gelap menuju puncak sarang lebah. Saat ketiganya mulai mendekati sarang lebah raksasa di puncak gedung, langit tiba-tiba berubah menjadi medan pembantaian. Dari dalam sarang, hujan panas sihir meluncur deras, membentuk formasi serangan mematikan yang dipenuhi energi mana. Setiap anak panah berpendar lembut, tanda bahwa daya rusaknya tak bisa diremehkan. Miho dan Taekyu segera menyadari bahaya itu. Namun di udara, mereka tak memiliki kelincahan seperti di darat. Sayap bayangan yang membawa mereka bukanlah bagian dari tubuh mereka sendiri, dan mereka hanya bisa mengikuti arah dorongan tanpa kendali penuh. Menghindari hujan panah dalam kondisi itu hampir mustahil. Tanpa pikir panjang, Miho memposisikan diri di depan. Ia menjadikan tubuhnya sebagai perisai, berniat menahan serangan demi melindungi Suho dan Taekyu. Tapi sebelum panah-panah itu menghantam, kekuatan lain bangkit. Sayap bayangan di punggung Suho bergetar hebat. Lalu Suho mengangkat pedangnya. Aura besar terkumpul di sekelilingnya, membentuk pusaran energi yang terkontrol. Dalam satu tebasan tajam, badai angin tercipta, bukan untuk menyerang, melainkan melindungi. Angin tajam itu membentuk dinding putar, menghancurkan setiap panah yang meluncur ke arah mereka. Bahkan tekanan semata sudah cukup untuk menangkis sebagian proyektil yang tersisa. Suho membuka jalur di udara, menembus badai sihir sambil terus melaju. Miho dan Taekyu mengikutinya, menunduk dan menjaga fokus, terlindung oleh badai yang diciptakan Suho. Di benak Miho, kebingungan memuncak. Bagaimana mungkin seorang summoner Rengce mampu menciptakan kekuatan sebesar itu? Sayap, tebasan badai, kekuatan destruktif tingkat tinggi. Semuanya tak sejalan dengan identitas Suho selama ini. Tapi satu hal yang jelas, sosok yang mereka ikuti ini bukanlah orang biasa. Setelah menembus hujan panah, Suho, Miho, dan Taekyu berhasil mendarat di dalam sarang lebah. Tanpa membuang waktu, Suho dan Miho melesat ke depan, mengeksekusi para pemanah yang menjaga tempat itu. Sistem mengkonfirmasi kematian para ghoul terkontaminasi satu persatu. Makhluk-makhluk itu menyerupai mutan. Namun yang mengejutkan adalah wajah-wajah mereka yang dikenali Taekyu, mantan anggota Guildfin yang kini telah bermutasi. Kesedihan dan amarah bercampur dalam benaknya. Sementara Miho mulai menyadari pola mencurigakan. Hunter dari guild lain dibunuh, tapi anggota Fin justru ditangkap dan diubah. Motif Lim Mingsun tampak lebih rumit dari sekedar pembantaian. Namun Suho tak memberi ruang bagi spekulasi. Mereka kini berada di jantung sarang lebah, dan pemilik tempat ini harus segera ditemukan. Beru maju memimpin, menggunakan antenanya untuk menavigasi jalan melalui labirin bawah tanah. Tak lama kemudian, Taring Rakan, pedang hidup milik Suho, memperingatkan bahwa tempat ini bukan sekedar markas musuh, tapi santukari kuno yang dulu digunakan oleh para monarch. Kemungkinan keberadaan relik atau pewaris di dalamnya tak bisa diabaikan. Sisi dalam sarang menyuguhkan dunia lain. Langit kelabu menggantung rendah, atmosfer berat, dipenuhi bau busuk dan aura kematian. Suho mengenalinya sebagai tempat perlindungan monarch, bukan dungeon biasa. Taekyu yang masuk ke dalam dungeon sarang lebah itu menjadi khawatir, ditambah dengan racun royal jelly yang terus menggerogoti tubuhnya. Ketegangan meningkat saat Taekyu mulai meragukan kekuatan Suho yang masih dianggap Rengce. Namun Miho segera turun tangan dan meyakinkan Taekyu akan kemampuan yang Suho miliki. Miho tahu Taekyu sedang lemah, hanya mampu menahan racun dengan mana yang tersisa, dan tak ada penyembuh kelas atas di dekat mereka. Meski dalam kondisi buruk, Taekyu bersikeras untuk tetap bertarung, percaya bahwa kekuatan fisiknya masih cukup untuk melindungi rekan-rekannya. Tanpa waktu untuk berdebat, mereka melanjutkan perjalanan, menyadari
bahwa ancaman sesungguhnya masih menunggu di kedalaman dan Lee Ming-sun belum menunjukkan diri. Miho menghadapi situasi dengan ketenangan profesional, tapi sikap dinginnya memicu reaksi tak terduga dari Beru. Sang serangga bayangan maju, berdiri, seolah membela Taekyu, menatapnya dengan sorot mata iba. Taekyu yang merasa harga dirinya diinjak sempat tersulut emosi, namun ada sesuatu dalam tatapan Beru yang membangkitkan rasa takut purba dalam dirinya. Ketegangan itu buyar ketika Suho mengalihkan perhatian ke langit. Gerombolan lebah hitam membanjiri udara, menyatu membentuk badai yang mengancam dari atas. Di balik formasi itu, energi kuat terdeteksi. Mereka menghadapi pertahanan inti dari sarang ini. Saat mereka hendak menembus kembali ke langit, notifikasi sistem muncul. Tempat perlindungan serangga telah diaktifkan. Namun tiba-tiba, bayangan menyelimuti dunia. Waktu membeku, dan Suho tersedot ke dalam dimensi asing. Dunia putih yang ternyata tersusun dari serangga mungil. Di sana, ia bertemu dengan Gueresa, roh ratu serangga yang pernah dibunuh ayahnya. Sosok itu tak sekedar entitas, tapi keseluruhan dunia yang mengelilinginya. Dalam bentuk kolosal, Gueresa menyatakan diri sebagai satu tubuh yang tersusun dari jiwa-jiwa serangga yang telah ia telan sepanjang waktu. Sistem segera mengeluarkan misi, bertahan dalam racun Gueresa selama 4 jam. Dunia itu bukan sekedar ilusi. Suho kini berada di dalam tubuh Gueresa sendiri, yang mengamati dan menghakiminya. Serangga-serangga mulai bergerak serempak, menciptakan arus pembantaian yang mengarah padanya. Namun Suho tetap tenang. Saat gelombang serangga mendekat, kepemilikan ilahi mulai bangkit dalam dirinya. Rambutnya berubah keperakan, dan aura dari 2 warisan besar muncul bersamaan. Gueresa terkejut mengenali jejak 2 monas terkuat dalam tubuh Suho. Saat jiwa-jiwa para monas gugur, mereka terperangkap dalam kehampaan abadi. Dimensi sunyi tempat kesadaran membeku dalam batas antara hidup dan mati. Namun Suho hadir berbeda. Ia masuk ke tempat itu dengan tubuh utuh, membawa warisan yang membara di nadinya. Di tengah kehampaan, kekuatan para monark yang telah gugur pun mulai terbangkit kembali bersamanya. Energi gelap menyelimuti lengannya, berubah menjadi baja hidup yang berdenyut serempak dengan nadinya. Warisan Monarch of Iron Body dari Amut, sang legenda pengangkat goblin menjadi penguasa tubuh besi, bangkit dan memperkuat setiap inci tubuhnya. Angin mistis berembus liar dari tubuh Suho, membangkitkan aura binatang buas, esensi Rakan, raja binatang yang memadat dalam otot dan nalurinya. Kini Suho terisolasi, tanpa pasukan bayangan di sisinya. Suho berdiri sendiri menghadapi ribuan serangga mematikan. Namun dengan tubuh baja yang mengeras di balik kulitnya bersama kepemilikan ilahi, ia melakukan perlawanan. Tinju raksasanya menghantam gelombang musuh pertama, menciptakan ledakan dahsyat yang memporak-porandakan kawanan serangga. Namun serangga itu tak henti. Mereka menyatu kembali dalam bentuk yang lebih mengancam. Belalang berduri, cacing peledak, laba-laba bertaring racun, dan ngengat yang menebar kabut mematikan. Tapi Suho dengan naluri Rakan yang membimbing gerakannya, bergerak lincah, melampaui batas manusia. Ia menari di antara kematian, menghindar, menyerang, dan menghancurkan tanpa jeda. Setiap pukulan menyapu ratusan musuh, setiap dentuman mengguncang dunia bawah itu. Di tengah kehancuran, Suho terus melaju, membawa warisan para monark yang kini menyatu dalam dirinya. Bukan hanya sebagai pewaris bayangan, tapi sebagai makhluk baru, perpaduan tubuh baja, jiwa binatang, dan tekad manusia yang tak bisa dipatahkan. Gueresa mulai goyah. Rencana semula yang ia anggap sempurna, menyiksa Suho perlahan dengan racun tanpa celah perlawanan, berubah menjadi bumerang. Racunnya gagal menembus tubuh Suho, dan sang pewaris Monarch of Shadow terus bertarung lincah dan garang, tanpa terlihat melemah. Rakan sang raja binatang hanya menyeringai menyaksikan kegagalan itu, bangga melihat samanya mengalahkan makhluk-makhluk serangga yang dulu ditakuti. Namun Gueresa masih punya harapan. Waktu, ia yakin 4 jam pertempuran konstan akan melumpuhkan siapapun, bahkan anak seorang monarch. Dan Suho sendiri mulai menyadari hal itu. Tanpa senjata, tanpa akses ke pasukan bayangan, ramuan, atau toko, ia benar-benar sendirian. Tapi satu kemungkinan muncul. Jika ia bisa membunuh cukup banyak musuh, ia bisa naik level dan memperkuat dirinya selama pertarungan berlangsung. Untuk bertahan, Suho mulai membatasi penggunaan kekuatannya. Ia menonaktifkan kepemilikan ilahi demi menghemat mana. Rela menerima sebagian luka dengan bantuan daya tahan tubuhnya dan toleransi rasa sakit. Dalam proses itu, Grey, anak serigala pewaris Rakan, muncul. Tapi bukannya bertarung, ia justru gemetar dan bersembunyi di balik kaki Suho. Kelemahan Grey mengecewakan Rakan yang menuntut agar pewarisnya diasah menjadi lebih liar dan kuat. Melihat situasi itu, Suho sadar bahwa jika ia ingin bertahan, semua kekuatan yang ia miliki, termasuk Grey, harus berkembang. Ia menantang Rakan dalam hati, menuntut imbalan atas perjuangan mereka. Rakan menjawab dengan satu prinsip sederhana,
Di rimba ini hanya ada dua peran, predator atau mangsa. Jika Suho ingin hidup, ia harus memilih menjadi pemburu. Tatapan Suho mengeras, serangga-serangga mematikan kembali mengepungnya dari segala arah. Pesan Rakan menggema jelas di pikirannya. Jika ingin menang, maka tak cukup hanya menghancurkan musuh, ia harus menaklukkan mereka sepenuhnya, bahkan memakannya. Senyum tipis muncul di wajah Suho. Dalam dunia seperti ini, tak ada lagi tempat bagi norma manusiawi. Di tengah lautan musuh yang tak ada habisnya, hanya yang paling buas yang akan bertahan hidup. Dan Suho telah memilih. Suho menatap Guiresha yang mulai menunjukkan kegelisahan aneh. Tatapannya tak lagi penuh rasa percaya diri, melainkan cemas, seolah instingnya menyadari bencana yang tengah tumbuh. Di hadapannya, Grey masih gemetar di bawah bayangannya. Namun Suho tahu, dunia ini tak menyediakan ruang bagi yang lemah. Maka tanpa ragu, ia melemparkan anak serigala itu ke tengah kawanan serangga. Ini adalah ujian hidup dan mati, waktu bagi Grey untuk membuktikan darah Raja Binatang dalam dirinya. Sambil memimpin dengan tindakan, Suho menggigit seekor serangga berbisa. Cairan hitam menyembur, namun tubuhnya menetralisir racun berkat berkah Kandiaru. Sesuatu di dalam dirinya bangkit, naluri liar yang menyambut kekerasan itu bukan dengan rasa jijik, melainkan kenikmatan purba. Suho mulai berburu, memakan serangga demi serangga, dan semakin ia melakukannya, semakin kuat tubuhnya terasa. Guiresha tertegun, ketakutan muncul di wajahnya. Ia tak pernah membayangkan bahwa Suho akan benar-benar menjadi pemangsa bagi pasukannya sendiri. Ia mencoba menyerang balik, menciptakan tangan raksasa dari ribuan serangga. Namun Suho bergerak cepat, tak lagi seperti manusia biasa. Ia adalah predator sejati yang bergerak mengikuti naluri. Sementara itu, Grey perlahan bangkit dari ketakutannya. Ia mulai menerkam serangga di sekelilingnya, melihat mereka dengan tatapan serakah dan liar. Setiap gigitan mengikis keraguan dalam dirinya. Sesekali ia melirik Suho, seolah mengatakan, "Jangan rebut mangsaku." Dan di sanalah, dalam kekacauan penuh darah dan racun itu, dimulailah perlombaan diam-diam antara tuan dan hewan peliharaannya. Siapa yang bisa memangsa lebih banyak? Guiresha terus mencoba menghentikan mereka, namun gelombang serangga tak lagi cukup untuk menahan kekuatan buas yang telah terlepas. Lambat laun, sesuatu dalam dunia ini berubah. Rasa takut menyebar di antara pasukan serangga. Mereka bukan lagi pemburu, melainkan buruan. Dan Suho yang berdiri di tengah tumpukan tubuh serangga yang telah dimakan dan dihancurkan, mulai merasakan kekuatan baru menyatu dalam tubuhnya. Bukan sekedar kekuatan fisik, tapi warisan spiritual. Abu dari musuh-musuhnya jatuh bagai salju gelap, dan di dalam kabut itu, sebuah gelar mulai bergema dalam kesadarannya. Penguasa serangga, Ratu Baru Kematian. Gelar yang dulunya milik Guiresha, kini bersiap berpindah tangan. Suho menyadari bahwa kekuatan yang mengalir ke dalam dirinya kini berbeda dari berkah yang pernah ia terima dari Rakan. Kali ini bukan pemberian, melainkan perampasan. Gelar saman yang ia raih bukan hasil pemilihan, melainkan hasil penaklukan. Ia menatap lautan bangkai serangga yang membentang di sekitarnya, menyadari bahwa ia telah merebut posisi Guiresha bukan sebagai pelayan, tapi sebagai penantangnya, penerus yang lahir dari darah dan kehancuran. Ironisnya, serangga-serangga yang ia bunuh bukanlah pengikut setia Guiresha, melainkan korban-korban kebenciannya. Dalam membantai mereka, Suho secara tak langsung telah menjadi penyambung dendam mereka. Ia bukan sekedar membunuh, tapi juga menebus dan merebut. Di saat yang sama, Guiresha runtuh, wujud kolosalnya melebur, menjadi sosok perempuan yang ringkih, berlutut di hadapan Suho, penuh kebencian dan rasa kalah. Meskipun waktu di dunia pertempuran ini belum habis, hasilnya telah jelas. Guiresha kalah, bukan hanya dalam kekuatan, tapi juga dalam kehendak. Ia kini hanya bayangan dari masa lalunya, makhluk tanpa kuasa, tanpa pengaruh, terkunci dalam kehampaan. Suho menyadari bahwa para moneh yang telah mati, seperti Guiresha, hanya bisa bertindak jika ada saman yang menghubungkan mereka ke dunia nyata. Tanpa itu, mereka hanyalah roh yang tersesat, tak lebih dari bisikan dalam kegelapan. Namun kekonyolan dunia ini justru memberinya keunggulan. Arsa dan Mingsun mungkin bermaksud membangkitkan kembali Guiresha, tapi yang mereka bangkitkan bukanlah sang ratu, melainkan kekuatannya yang kini jatuh ke tangan Suho. Ia kini berdiri sebagai perantara, bukan penerus resmi, tapi cukup kuat untuk menyalurkan kekuatan pestilensi itu di dunia nyata. Sementara Guiresha yang mulai pulih, duduk di singgasana yang ia bentuk dari sisa-sisa tubuh serangganya. Ia tahu kekuatannya kini hanyalah undangan bagi predator baru. Di dunia serangga, hanya yang terkuat yang bertahan, dan Monas hanyalah gelar yang diwarisi oleh mereka yang mampu menggulingkan pemilik sebelumnya. Suho akhirnya memahami bahwa kekacauan di dunia nyata hanyalah bagian dari ritual yang lebih besar, bukan untuk menyembah Guiresha, tapi untuk merebut warisannya. Sama seperti dirinya yang kini menjadi simbol kekuatan yang telah dijarah dari pemilik lamanya.
Kuiresa tersenyum tipis, lelah namun mengerti. Ia tahu Suho bukan penerus yang sah, karena manusia tak bisa menjadi monark. Tapi ia mengakui satu hal, jika ia harus kalah, maka Suho, sang perampas yang menaklukkannya dengan kekuatan liar dan kehendak buas, memang pantas membawa peran sebagai Shaman. Dan kelak, mungkin Suho lah yang akan menemukan pewaris sejati yang bisa menuntaskan warisan pestilensinya. Suho merenungi peran barunya sebagai Shaman serangga, membandingkannya dengan pengalamannya saat menjadi Shaman binatang bersama Grey. Dalam waktu yang terasa singkat namun penuh pertarungan, kekuatan mereka berdua melonjak drastis. Grey tumbuh menjadi predator ganas, dan Suho menyerap kekuatan baru tanpa mengorbankan satu detik pun di dunia nyata. Sementara itu, Kuiresa memandangi Grey dengan jijik dan rasa iri yang samar. Tidak seperti Rakan, yang memiliki pewaris sejati dalam diri Grey, Kuiresa tak memiliki penerus darah yang bisa mewarisi kekuasaannya. Maka satu-satunya cara baginya untuk meneruskan warisan pestilensi itu adalah dengan memberikannya kepada seorang Shaman, dan Suho adalah pilihan yang tak terhindarkan. Saat itu pula, sistem dunia ini mengakui pencapaiannya. Sebuah jendela pesan muncul, mempersembahkan berkah wabah sebagai hadiah penyelesaian. Kekuatan ini memberi Suho kendali mutlak atas racun. Ia tidak hanya kebal, tetapi mampu memanipulasinya sebagai senjata dan alat dominasi. Ini bukan sekedar kekuatan destruktif, ini adalah simbol mutlak dari supremasi atas kehidupan dan kematian dalam bentuk yang paling murni. Dengan berkah itu, Suho melangkah lebih dekat ke ranah para monarch. Ia bukan lagi hanya pemburu, tapi kini menjadi ancaman yang hidup, wabah yang berjalan, membawa kehancuran kemanapun ia pergi. Dan bagi Kuiresa, meski tatanya telah direbut, ia harus menerima kenyataan bahwa warisannya kini hidup di dalam tubuh seseorang yang tak bisa ia kendalikan. Seorang manusia yang perlahan mulai melangkah ke wilayah yang dulunya hanya bisa dihuni oleh para dewa dan raja kegelapan. Kini, dunia kehambaan abadi itu pecah, kembali ke realitas sebenarnya. Di saat Miyu dan Taekyu semakin dalam menyusuri sarang lebah, langit di atas mereka dipenuhi kawanan makhluk bersayap yang menuruni langit seperti kabut kematian. Miyu berjuang keras menahan gempuran tanpa henti dari monster kecil itu, menggunakan seluruh mananya untuk mempertahankan tubuhnya dari serangan racun dan sengatan yang datang dari segala arah. Sementara itu, Taekyu berada dalam kondisi yang lebih parah. Keahliannya sebagai pemanah rank S tak banyak membantu saat dikepung oleh gerombolan. Racun dari Royal Jelly perlahan menggerogoti tubuhnya, memaksanya memakai sisa mana hanya untuk bertahan hidup. Ia merasa frustasi dan menjadi beban dalam pertempuran ini. Namun kekhawatiran mereka meningkat saat lebah-lebah yang menyerang mulai meledak satu persatu, menyebarkan kabut emas pekat beracun yang menyelimuti seluruh area. Miho cepat tanggap menahan nafas dan melindungi diri dari racun itu. Tapi perhatian Miho teralih saat melihat Suho di kejauhan. Berbeda dari yang lain, pemuda itu justru menarik nafas dalam-dalam, seolah sengaja menghirup racun ke dalam paru-parunya. Miho tertegun, itu seharusnya bunuh diri. Namun kenyataannya berkata lain. Sebuah pesan sistem muncul di hadapan Suho, menyatakan bahwa racun Royal Jelly Li Mingsun kini telah masuk ke tubuhnya dan bisa dimanipulasi. Bagi yang lain, kabut itu adalah senjata kematian. Tapi bagi Suho, ini adalah sumber kekuatan baru yang ia sambut dengan senyum tipis. Bukti bahwa dirinya kini telah berubah menjadi entitas yang bahkan racun pun tak bisa menjatuhkan.